informasi dari pelaku. Cerita pilu ini terjadi di tahun 2021 di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Saat itu seorang pemuda remaja bernama Arya Gading Ramadan tiba-tiba saja hilang tanpa jejak. Tidak ada satu orang pun keluarganya di rumah yang tahu keberadaannya, termasuk ibundanya. Arya tinggal bersama ibunya di perumahan PNS Juwata Permai, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Ia anak pertama. Kedua orang tuanya sudah bercerai. Sebab itulah Arya dan dua adiknya tinggal dengan ibunya. Sehari-harinya Arya sekolah seperti anak-anak seumurannya. Setelahnya ia membantu ibunya merawat ternak ayam milik keluarga mereka. Bahkan Arya juga diberi upah oleh ibunya. Di keluarga, Arya dikenal anak penurut dan tidak suka melawan ibunya. Hanya saja Arya memang suka main game online sampai lupa waktu. Hal inilah yang membuat ibunya sering marah. Biasanya Arya sehabis dimarahin ibunya pergi ke rumah temannya. Kadang-kadang sampai menginap, namun setelah perasaannya enakan ia pun pulang ke rumah. Selain dengan teman-teman sekolah atau rumahnya, Arya juga dekat dengan sepupunya yang bernama Edi. Edi ini dikenal pengangguran bahkan problematik, namun sudah menikah. Edi sering punya masalah. Edi yang tahu jika Arya sudah punya penghasilan, ia pun sering meminta uang Arya. Alasannya untuk beli susu atau kebutuhan rumahnya, yang padahal uang itu sering dipakainya untuk modal judi. Arya yang masih muda dan polos sering sekali dimanfaatin Edi. Di awal tahun 2021, Edi mendapatkan suntikan modal dari ayahnya sebesar 200 juta untuk membeli bibit kepiting. Maksud ayahnya agar Edi punya usaha, jadi bisa menghidupi keluarganya. Namun uang 200 juta itu malah dijadikan modal judi oleh Edi hingga habis tak tersisa. Sementara itu ayah Edi mulai menanyakan kenapa tambak kepiting masih belum dijalankan. Edi saat itu beralasan jika ia belum sempat membeli bibitnya. Kondisi Edi ini diketahui istrinya Afrila. Edi yang sudah frustasi tak tahu bagaimana mengembalikan uang ayahnya, lantas berpikir jalan singkat. Edi teringat Arya sepupunya yang ia tahu jika keluarganya punya banyak uang, lantaran usaha ternak ayam mereka. Edi lantas terpikir untuk menculik Arya dan meminta tebusan. Idenya itu disetujui istrinya, maka mereka pun mengatur rencana untuk bisa menculik Arya. Beberapa minggu, pasangan ini memantau aktivitas Arya sambil menunggu waktu yang tepat untuk menjalankan rencana mereka. Di awal bulan April 2021, di rumah Arya ribut dengan ibunya. Perihal Arya yang mager main game online. Lantas karena kesal, ibu Arya menyita handphone milik Arya. Arya yang kesal lantas pergi dari rumah. Saat berada di sekitaran lahan kandang ayam ibunya, Arya bertemu Edi. Saat itulah Edi memanggil Arya untuk ngobrol. Arya yang sedang kesal tak kepikiran apapun, ia lantas menghampiri Edi. Setelahnya Edi menyekap tubuh Arya dengan tali, dibantu istrinya. Arya yang kaget lantas meronta-ronta, namun tetap tak bisa lari. Edi saat itu mengancam Arya dengan sajam. Melihat Arya melawan, Edi memukuli Arya hingga lemas. Edi lantas menyuruh istrinya membeli tali. Setelahnya Arya diikat agar tidak bisa lari dan diseret ke gubuk milik warga Arya yang sudah jarang dipakai. Jarak rumah dengan gubuk itu sekitar 15 meter. Gubuk itu sebenarnya digembok, sebab itulah Edi harus membobok gemboknya dulu. Saat itu Arya masih sadar, namun dalam kondisi yang sangat ketakutan. Edi kemudian menelepon temannya yang bernama Mandy. Si Mandy ini sama dengan Edi, problematik. Mandy datang untuk membantu Edi. Saat di gubuk, Mandy berusaha merekam Arya. Rencananya rekaman itu akan dikirim ke keluarga Arya untuk dimintai tebusan. Namun, saat itu Arya memberontak. Edi dan Mandy yang kesulitan untuk mengambil gambar lantas menganiaya Arya. Arya kemudian berteriak-teriak. Kondisi ini membuat pelaku kewalahan. Mandy lantas menyerah. Ia meminta Edi sebaiknya dibatalkan saja rencana mereka.
Namun karena Arya sudah tahu niat mereka, tidak mungkin Arya dibebaskan. Mandy lantas menyarankan Eddie untuk menghilangkan nyawa Arya. Ketiga pelaku pun setuju. Eddie lah yang kemudian menyerang dada Arya dengan sajam hingga Arya menghembuskan nafasnya. Jasad Arya lantas mereka gulung dengan terpal dan kemudian dikubur di dekat kandang ayam, tepatnya di tanah rawa-rawa yang ada di sana. Lantas mereka pun pulang. Setelah beberapa hari, Arya sudah tak mungkin lagi pulang ke rumah. Ibunya mulai cemas. Bersama ayah Arya, kedua orang tua ini keliling bertemu teman-teman Arya, menanyakan kemana Arya. Namun tidak ada yang tahu. Saat itu ibu Arya sudah sempat mencari Arya ke ladang tempat ternak mereka. Bahkan sempat di sekitaran tempat Arya dikuburkan. Ibu Arya juga sempat memeriksa gubuk yang dipakai untuk Arya disekap. Di sana ibu Arya sempat heran kenapa gemboknya lepas dan tak terpasang lagi. Ibu Arya lantas bertemu dengan Eddie. Saat ditanyai tentang Arya, Eddie ternyata menjawab. Ia bercerita jika sempat bertemu dengan Arya. Eddie cerita ke ibu Arya jika tak usah lagi cari Arya. Arya sudah pergi ke Nunukan, wilayah perbatasan Kalimantan dengan Sarawak. Eddie juga cerita jika Arya sudah tak mau sekolah lagi. Ia sudah bekerja di sana, tak usah dicari-cari lagi. Saat itu ada kelegaan di hati ibu Arya. Setidaknya baginya, Arya masih hidup. Dari awal berusaha keras untuk mengangkat hadir seperti itu, yang kenyataannya di persidangan ada saksi-saksi yang memberatkan mengungkap kebenaran ini, terutama Pak Komang. 2 tahun lamanya ditemukan telah menjadi rangka di sebuah kebun. Penemuan jenazah berawal dari terkuaknya informasi dari pelaku. Selang beberapa bulan ibu Arya merasa ada yang janggal dengan kepergian anaknya. Apa mungkin Arya pergi begitu saja tanpa pamit, tanpa bekal uang dan baju? Handphone juga sempat disita. Ditambah lagi teman-teman Arya juga tak tahu jika Arya punya rencana kerja di Nunukan. Ibu Arya lantas menemui Eddie lagi. Ia minta nomor handphone Arya. Eddie kemudian cerita kalau dia sudah tidak punya nomor Arya. Handphonenya rusak. Mendengar itu ibu Arya pun marah ke Eddie. Setibanya di rumah, ibu Arya mulai menaruh curiga dengan Eddie. Sementara itu Eddie yang problematik sering bertengkar dengan orang. Saat itu ia mengancam akan membunuh orang-orang yang ribut dengannya. Dengan lantang ia bilang kalau dia sudah pernah bunuh orang. Tingkah Eddie yang sok jago itu jadi omongan orang kampung. Hingga cerita itu sampai ke telinga ibu Arya. Mendengar itu ibu Arya ingat anaknya. Dari sekian banyak orang hanya Eddie yang tahu keberadaan Arya di Nunukan. Dan mengapa Arya cuma mau bercerita kepada Eddie. Merasa curiga ibu Arya mengumpulkan keluarga termasuk ayahnya Arya. Singkat ceritanya Eddie dilaporkan kantor polisi. Saat ditangkap Eddie mulai terlihat mengarang-arang cerita dan tidak konsisten. Hingga pengalaman penyidik menginterogasi membuat Eddie tak berkutik. Tertekan secara mental, Eddie kemudian mengakui semuanya. Istrinya pun ditangkap. Setelah 1 tahun, tepatnya November 2022, jasad Arya pun ditemukan. Ibu dan ayah Arya hampir pingsan saat jasad anak mereka diangkat. Duka itu terlalu dalam dan menyakitkan. Sementara itu, teman Eddie, si Mandy pun jadi buronan. Hingga pada akhirnya ditemukan di penjara. Ternyata si Mandy sudah berbulan-bulan di penjara karena kasus residivis. Pengadilan untuk Arya pun digelar di Pengadilan Tinggi Tarakan. Setelah berbulan-bulan, akhirnya pada tanggal 31 Agustus 2023, Eddie divonis mati. Dan 2 orang lainnya, istrinya dan Mandy, divonis seumur hidup. Thank you.